He went and woke up his son, my father, who was about 12 years old at the time, and his wife, Vio, and said, "You guys got to come take a look at this." He couldn't make heads or tails or any sense out of what he was looking at. While examining the wreckage, Marcel's family discovered several mysterious markings. My father picked up what was a beam, about 11, 12 inches long, and all of a sudden these symbols appeared. And he really came to the idea that whatever this was, it was not made by human hands. Beyond the Sky. Bisikan-bisikan itu datang dari langit ketika mata kita terlalu lelah untuk menatap bintang. Mereka mengamati, mereka menunggu, atau mungkin mereka sudah ada di antara kita. Atau ada sesuatu yang lebih besar, lebih misterius yang sedang berlangsung. Inilah Hilang Jejak dan gue Devina Berta. Cuma di sini kita mendengar yang tak terucap, melihat yang tidak terlihat. We have a report of an unidentified aircraft. Authoritative information, either to their nature, their origin, or their purposes here on Earth. Because too many others know what's happening out there. And no one, no government agency has jurisdiction over the truth. Unidentified flying object. Mungkin kalian sudah sering dengar tentang UFO atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah benda terbang tak dikenal. Tapi apakah yang kita ketahui tentang UFO? Apakah mereka benar-benar ada atau hanya cerita-cerita yang dibumbui dengan mitos? Penting untuk kita mulai dengan membedakan fakta dan spekulasi. Sejak fenomena UFO muncul pada pertengahan abad ke-20, banyak saksi yang mengaku telah melihat objek terbang yang tidak bisa dijelaskan. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak bukti yang semula dianggap mengarah pada fenomena yang luar biasa, mulai dipertanyakan dan diuji. Pada tahun 1961, misalnya pasangan Betty dan Barney Hill mengklaim telah diculik oleh makhluk asing, menjadi salah satu kasus pertama yang mendunia dan menjadi perdebatan seputar fenomena ini. UFO bukanlah fenomena baru. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia telah mencatat fenomena langit yang tidak biasa jauh sebelum teknologi modern ada. Bahkan pada abad ke-15, Leonardo da Vinci menulis tentang benda-benda terbang yang udah dia saksikan yang bisa jadi merupakan bentuk awal dari apa yang kita sebut UFO. Namun fenomena UFO di era modern dimulai pada tahun 1947. Ketika seorang pebisnis bernama Kenneth Arnold mengklaim melihat 9 objek terbang yang bergerak sangat cepat dan bergerak dengan pola yang sangat tidak biasa di dekat Gunung Rainier, Washington. Kejadian ini yang kemudian menjadi titik awal gelombang UFO dunia. Sejak saat itu, laporan-laporan tentang benda terbang mulai muncul dari berbagai penjuru dunia. Coba kita bahas dari dasarnya. Jadi, istilah UFO itu sendiri pertama kali muncul pada tahun 1950-an saat masyarakat Amerika mulai melaporkan penampakan benda terbang yang tidak dapat dijelaskan. Beberapa orang menganggapnya sebagai fenomena alam, sementara yang lain percaya bahwa ini adalah bukti adanya kehidupan luar angkasa.
Meskipun istilah UFO sendiri tidak berarti bahwa benda tersebut berasal dari luar angkasa, konotasi yang muncul di masyarakat adalah objek ini mungkin merupakan pesawat dari makhluk asing. Tapi, apakah UFO benar-benar ada? Apa yang telah ditemukan oleh pemerintah dan ilmuwan sejauh ini? Behind the closed door. Kongres Amerika telah menggelar sebuah sidang yang membahas perihal tentang UFO dan alien. Sidang ini dilakukan bertujuan untuk menuntut militer dan badan intelijen untuk mengungkapkan informasi tentang keberadaan benda terbang atau sebut saja UFO. Kalian nggak salah dengar, pemerintah Amerika Serikat yang selama ini dikenal tertutup mengenai masalah UFO akhirnya membuka diri dan mengadakan sebuah sidang yang mengungkapkan lebih banyak informasi seputar keberadaan UFO dan potensi kehidupan di luar angkasa. Kira-kira apa sih yang terjadi di dalam sidang tersebut? Dan apa sih yang telah terungkap ke publik? Nah, pada tanggal 17 Mei tahun 2022, dunia menyaksikan sebuah momen penting dalam sejarah UFO. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Oh, thing, dude. Sidang Kongres Amerika Serikat diadakan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir. Mereka membahas keberadaan fenomena Unidentified Aerial Phenomenon atau UAP, atau fenomena benda terbang yang tidak dikenal, yang lebih kita kenal dengan sebutan UFO. Sidang ini bertujuan untuk menuntut militer dan badan intelijen AS untuk mengungkapkan informasi tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di langit kita. Sidang ini dihadiri oleh para pejabat tinggi dari Angkatan Laut Amerika Serikat dan juga pihak dari badan intelijen seperti Pentagon yang selama ini menyimpan banyak informasi tentang fenomena UFO. Salah satu yang menarik dari sidang ini adalah kesaksian langsung dari beberapa personel militer yang melaporkan pengamatan mereka terhadap UFO yang tidak bisa dijelaskan dengan teknologi ataupun pemahaman ilmiah saat ini. Sidang ini tidak hanya sebatas diskusi belaka, karena Pentagon yang sebelumnya tertutup mengenai UFO mengungkapkan beberapa laporan dan rekaman yang menunjukkan objek terbang aneh yang terdeteksi oleh radar dan juga pilot militer. Salah satu video yang diliris oleh Pentagon pada tahun 2020 yang menunjukkan objek berbentuk segitiga dan siluet bulat yang bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dalam sidang tersebut, Wakil Menteri Pertahanan untuk Intelijen Ronald Moultrie dan Wakil Direktur Intelijen Scott Bray, mereka memberikan penjelasan bahwa pemerintah Amerika Serikat telah melakukan penyelidikan intensif terhadap fenomena ini. Moultrie menegaskan bahwa mereka tidak bisa lagi mengabaikan fakta bahwa UFO ini merupakan sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian serius. Dan penjelasan tentang apa yang mereka saksikan masih menjadi teka-teki. Namun, meskipun ada pengungkapan ini, pertanyaan besar yang tetap belum bisa terjawab adalah siapa atau apa yang mengendalikan UFO tersebut? Apakah mereka berasal dari negara asing yang memiliki teknologi luar biasa? Ataukah ini benar-benar merupakan bukti adanya kehidupan luar angkasa yang sudah mengunjungi kita selama ini? Sebuah pertanyaan yang menarik muncul dalam sidang tersebut. Jika ini adalah teknologi dari negara asing, kenapa kita tidak dapat menemukan bukti yang lebih jelas tentang negara atau pihak yang memiliki teknologi semacam ini? Dan jika bukan teknologi manusia, maka dari mana asalnya? They are coming.
Coba sekarang kita bahas tentang beberapa kejadian serupa, yang dimana ada satu peristiwa dalam sejarah UFO, yaitu terjadi suatu insiden Roswell pada tahun 1947. Sebuah benda yang jatuh di dekat Roswell, New Mexico, segera menarik perhatian media. Pemerintah awalnya mengklaim bahwa itu tampak seperti sebuah balon cuaca. Tapi beberapa saksi mata melaporkan bahwa itu tampak seperti sebuah pesawat alien. Pada tahun 1978, mantan intelijen militer Amerika Serikat, J.C. Marshall, mengungkapkan bahwa yang ditemukan di Roswell bukanlah balon cuaca, melainkan benda yang lebih misterius yang menambah spekulasi bahwa pemerintah Amerika Serikat mungkin menyembunyikan kebenaran tentang pertemuan dengan makhluk asing. Tapi ini ya, setelah lebih dari 70 tahun, banyak orang yang beranggapan bahwa penjelasan tentang balon cuaca adalah cara pemerintah untuk menutupi sesuatu yang lebih besar. Jadi benar nggak sih, ada penutup-nutupan informasi dari pihak berwenang terkait penemuan di Roswell? Atau mungkin penemuan yang tersebut memang berasal dari benda yang lebih terestrial? Selain itu, pada tahun 2015, ada nih fenomena yang dikenal dengan nama Navy UFO Videos. Pemerintah Amerika Serikat merilis 3 rekaman video yang diambil oleh pilot angkatan laut yang menunjukkan objek terbang yang sangat cepat dan mampu bergerak dengan kecepatan tinggi. Bahkan lebih cepat daripada pesawat modern. Video-video ini memicu perdebatan sengit mengenai keberadaan UFO. Video ini beredar luas pada tahun 2017, tapi di tahun 2020, Pentagon bahkan mengkonfirmasi bahwa video-video tersebut adalah asli dan belum ada penjelasan pasti tentang objek yang ada dalam rekaman tersebut. Nah, ada lagi nih, di tahun 2022, tepatnya pada 6 Januari 2022, roket Falcon 9 milik SpaceX meluncurkan 49 satelit Starlink di Kennedy Space Center, Florida. Dan peluncuran ini ditayangkan di YouTube dan pastinya semua orang bisa menonton. Dan ada beberapa penonton yang menyadari ada sesuatu yang aneh. Karena di menit ke-23.2 terlihat ada objek aneh yang muncul di dalam rekamannya. Tapi keanehan muncul lagi ketika SpaceX mematikan siaran kamera yang merekam objek tersebut dan langsung menyiarkan rekaman lain dari kamera yang berbeda. Karena aksinya ini banyak membuat banyak pertanyaan dan spekulasi yang terjadi. Yaitu salah satu orang kaya di dunia sangat-sangat berpengaruh, yaitu Elon Musk, dan perusahaannya tahu keberadaan makhluk terestrial dan juga UFO. Tapi minta untuk merahasiakannya dari publik. Dwi Kora 1964. Selama ini kan banyak ya pemberitaan UFO, tapi banyak juga yang nggak percaya karena selalu berita penampakan UFO yang terjadi di negara lain atau di luar negeri. Dan ternyata ada loh penampakan UFO di Indonesia yang kejadiannya terjadi pada tahun 1964 dan sering banget disebut penampakan UFO Dwi Kora. Gini awalnya. Jadi di tahun 1964 Indonesia berada dalam posisi yang sangat sulit. Operasi Dwi Kora ini dijalankan oleh Tentara Nasional Indonesia untuk melawan ancaman dari Malaysia. Pada saat yang sama, ketegangan politik dan militer memuncak dan Indonesia berada dalam keadaan yang sangat waspada. Tapi di tengah-tengah operasi besar ini, para tentara yang terlibat dalam misi di wilayah Jawa Timur ini mengalami sebuah fenomena yang tidak dapat dijelaskan. Ada sebuah benda yang terbang tak diketahui dan tidak dikenali. Dan ini menjadi pusat perhatian dari mereka. Seiring berjalannya waktu, para prajurit yang berada di udara melaporkan bahwa objek tersebut semakin dekat dan semakin mengganggu. Para pilot yang mulai mendekati, namun sistem navigasi mereka mulai mengalami gangguan. Alat komunikasi mereka mati dan kendali pesawat menjadi sulit.
Beberapa pesawat bahkan hampir terjatuh karena kehilangan kendali. Dan kejadian ini memicu kebingungan serta ketakutan di kalangan anggota TNI yang terlibat dalam operasi tersebut. Tapi ada satu hal yang mencolok kalau objek tersebut tidak menyerang. Ia hanya mengamati dan mengganggu. Sesuatu yang tampaknya terlalu terorganisir untuk dianggap sebagai kebetulan. Beberapa saksi mata, termasuk pilot dan anggota TNI lainnya, melaporkan bahwa benda itu bergerak dalam pola yang tidak bisa dijelaskan dengan teknologi pesawat pada zaman itu. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa benda itu tampak seperti memiliki kekuatan untuk mengganggu peralatan pesawat yang jauh melampaui kemampuan teknologi manusia pada zaman itu. Tapi nih ya, hal tersebut gak terlalu gencar pada saat itu dan ternyata timbul suatu pertanyaan yang menggantung. Kenapa peristiwa ini gak dapat perhatian yang paling besar? Mengapa laporan-laporan terkait malah diabaikan, bahkan disembunyikan dari publik? Apa mungkin ada upaya dari pihak berwenang untuk menutup kejadian ini, untuk menjaga ketenangan di tengah ketegangan yang sudah terjadi? Lalu bagaimana nih guys menurut kalian? Kalian percaya dengan keberadaan UFO atau menganggap hal ini hanyalah sebuah ilusi? Mungkin kita semua hanya merupakan bagian dari alur cerita yang ditulis di langit. Tapi kita tak pernah mengetahui siapa penulisnya.